Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 7 ruang kolaborasi mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Widyaningsi dan keempat rekan saya lainnya. Yang pertama yaitu Nur Ardila, yang kedua Sabrina Simbolon, yang ketiga Tukmaida Siregar, dan yang terakhir Widyanti Puspita Dewi. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kami kali ini terkait permasalahan ataupun problematika serta solusi yang dapat kami berikan jika kurikulum diterapkan dengan menggunakan rancangan UBD. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu secara umum apa itu kurikulum. Nah, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam hal ini, dengan kata lain, kurikulum adalah segala sesuatu yang dijalankan, dilaksanakan, direncanakan, diajukan, dan diawasi dalam setiap proses pelaksanaannya. Lalu, bagaimana sih peran kurikulum itu sendiri dalam pendidikan? Nah, dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis. Bahkan, kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Serta kurikulum juga merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak pernah terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Karena peran kurikulum sangat penting, maka menjadi tanggung jawab oleh semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang understanding by design. Nah, understanding by design itu adalah menurut Wijin dan MC Taiga adalah bahwasanya background design yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Nah, desain pembelajaran ini berpotensi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran dengan tujuan mencapai pemahaman atau understanding, sehingga siswa mendapatkan suatu penilaian yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah UBD atau desain mundur. Ini adalah model desain berbasis hasil yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah tujuan utama dari UBD ini adalah dimulai dengan tujuan yang mengembangkan dan secara mendalam pemahaman peserta didik dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, peserta didik perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman. Nah, berdasarkan dari para ahli Wijin dan Taiga tadi, desain UBD ini memiliki 6 dimensi pemahaman, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, kemampuan berempati, kemampuan memiliki sudut pandang, dan kesadaran. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ada beberapa permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. Selama ini, peserta didik cenderung menghafal materi dan rumus. Sedangkan dalam UBD, peserta didik dituntut untuk memahami konsep, memahami secara menyeluruh, serta mengetahui penerapan pengetahuan tersebut untuk kehidupannya sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Yang ketiga, siswa belum terbiasa pada penerapan UBD karena berbeda dengan penerapan model yang biasa digunakan. Selain itu, siswa merasa kewalahan karena terlalu diporsir guna kelancaran penerapan kurikulum UBD. Yang keempat, UBD juga membutuhkan pengembangan profesional yang ekstensif sebelum pelaksanaannya yang cukup menyita waktu dan mungkin bahkan dalam hal finansial.
Ada beberapa permasalahan dalam penerapan kerangka UBD. Yang pertama, meluangkan waktu untuk melatih siswa berpikir kritis dan reflektif agar menguras waktu dari tema sentral pelajaran yang dimaksud. Lalu yang kedua, buku teks dan standar isi yang digunakan juga tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari peserta didik. Jadi, buku teks belum mendukung peserta didik jika kurikulum menggunakan kerangka UBD. Kemudian, peserta didik sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum UBD yang menurut mereka untuk dapat aktif dalam kelas. Nah, yang ketiga, peserta didik belum terbiasa dengan soal HOTS. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana solusi permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa. Peserta didik dilatih untuk berpikir kritis agar terbiasa dan mampu beradaptasi dengan kurikulum UBD. Nah, yang pertama, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, sehingga tugas guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua itu, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang besar dengan bertanya dan mendengarkan secara aktif. Peran guru agar peserta didik aktif dalam memberikan kesempatan, memotivasi, dan mengapresiasi. Nah, dan yang ketiga, membiasakan dengan berlatih dan banyak menjawab soal yang bertipe HOTS. Nah, selanjutnya peserta didik dibiasakan untuk menggunakan sumber belajar lain selain buku teks seperti jurnal, artikel, dan lingkungan terdekat peserta didik. Selanjutnya, solusi dari permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa. Yang pertama, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran UBD semenarik mungkin. Dan selanjutnya, peserta didik yang belum terbiasa dan belum mengetahui alur UBD, maka mereka harus berkolaborasi dengan guru. Selanjutnya, siswa harus mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi, serta siswa harus mampu berpikir kritis agar dapat terbiasa dan beradaptasi dengan kurikulum UBD. Nah, baiklah, dari seluruh rangkaian penjelasan yang telah saya sampaikan maupun rekan-rekan saya sampaikan, nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa penerapan dan pelaksanaan kurikulum UBD dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari stakeholder, kepala sekolah, wakakurikulum, guru, maupun siswa. Permasalahan yang muncul harus segera diambil tindakan atau solusi agar pelaksanaan kurikulum UBD dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu menyusun rancangan pembelajaran UBD dengan baik dan menarik, serta memperhatikan kebutuhan peserta didik, agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal dan dapat menjadi solusi secara umum atas kendala yang dihadapi oleh para siswa. Nah, demikianlah hasil presentasi dan diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.